Jazakumullah khair. Ta'ala fi kulli hayatikum ya Ustazi. Amin. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ahibati fillah, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para ahlul baitnya, keluarganya, kerabatnya, dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita himpunkan seluruh doa kita untuk kerabat kita, untuk keluarga besar kita, wabil khusus para pengurus, para pembina, para pengampu kegiatan kita di MKI, dan seluruhnya menjadikan alasan untuk Allah SWT menghadirkan keberkahan, rahmat, hidayah, inayah, iradah, kudrah, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita menempuh husnul khotimah dan kelak akan dikumpulkan bersama keluarga di surga. Al-Aziz, rahasia pengamalannya, saya ingin berkisah tentang seorang siddiq dari kalangan Bani Israel yang tekun beribadah. Dia tinggal sendiri di biaranya. Raja kerap mendatangi dia di pagi dan di sore harinya. Maka raja satu kali bertanya, apa yang kau butuhkan? Kemudian dia mengatakan, Allah lebih mengetahui kebutuhanku. Kata siddiq ini. Allah menumbuhkan tanaman anggur yang berbuah setiap hari di atas biaranya. Jika haus, dia tinggal mengulurkan tangan dan keluar air yang langsung diminum. Satu ketika datang seorang wanita cantik ke tempat itu ketika matahari hampir tenggelam. Maka wanita itu memanggilnya, wahai hamba Allah, ya, apakah Tuhan melihatmu? Maka sang abid ini menjawab, dialah Allah yang Esa, Maha Perkasa, Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, Maha Mengetahui isi hati, dan Maha Membangkitkan manusia dari kubur. Kata si wanita ini, negeriku masih jauh. Wanita ini minta izin untuk ikut menumpang di biarannya. Dengan ragu, akhirnya si abid ini mengizinkan wanita itu masuk. Tapi apa yang terjadi? Rupanya si wanita ini cuma pengen menggoda dan menjerumuskan si abid tadi itu, ahli ibadah. Tidak lama setelah memasuki biara, dia justru menggoda tuan rumah. Sampai-sampai dia berani melepas seluruh pakaiannya. Melihat itu, sang abid langsung menutup matanya seraya berkata, celakalah kamu, tutuplah dirimu. Tapi ketika wanita itu semakin berani, dia berkata, bagaimana jika engkau bersenang-senang denganku malam ini? Maka abid ini bertanya kepada nafsunya, bagaimana menurutmu? Ya, aku ingin, celakalah kamu wahai nafsu, apakah kamu menginginkan pakaian dari api neraka? Apakah kamu ingin menghanguskan ibadahmu selama ini? Ketahuilah pezina akan masuk neraka, wajahnya akan ditelungkupkan ke dalam bara api, dan neraka adalah api yang tidak akan pernah padam, siksanya tidak berakhir. Aku khawatir Allah akan murka kepadamu dan tidak pernah lagi ridho selamanya. Maka ketika itu di dalam diri sang abid terjadi pertentangan antara nafsu dan keimanan. Maka sang nafsu kemudian ditantang, baiklah akan kuberi kamu api yang kecil, jika kamu sabar menghadapinya, aku akan mengajakmu bersenang-senang dengan wanita ini malam ini.
Kemudian dia mengisi lentara dengan minyak dan menyulut sumbunya. Si wanita terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh sang abid. Orang soleh ini kemudian meletakkan tangannya di atas api yang menyala pada sumbu. Dia berseru, bakarlah. Maka api segera membakar tangan dan jemarinya. Melihat hal ini wanita teriak, histeris. Dia tidak sanggup melihat luka bakar yang menganga di tangannya seabid. Hasratnya yang bermaksiat hilang, sirna. Begitu pula sang abid terselamatkan dia dari bujuk rayu setan dan gejolak nafsu. Ini diambil dari kitabnya Ibnul Jauzi, dari air mata cinta pembersih doa. Jadi ketika kita tahu memegang kebenaran itu bagaikan memegang bara api, dipegang terus tangan hangus, jika dilepaskan seluruh badan akan terbakar. Jadi pilihan pertama jauh lebih bijaksana daripada pilihan yang kedua. Awalnya memang sakit, tapi akhirnya penuh dengan kenikmatan. Walaupun mempraktekannya tidak semudah mengatakannya. Karena sulit, itulah justru Allah menggantinya dengan surga yang lebih baik. Bagi siapapun yang mengorbankan kenikmatan hidupnya karena mengharap ridha Allah. Jadi ada teladan yang luar biasa dari ahli ibadah. Dia punya izzah. Dan izzah itu yang menghadirkannya Allah. Keterpeliharaannya sebagai seorang muslim mengingat secara kuat kenikmatan dan siksa yang Allah SWT akan hadirkan, mampu ternyata mengendalikan dirinya dari berlaku maksiat. Dia memilih terbakar di dunia daripada terbakar di akhirat. Dia lebih memilih bidadari surga daripada mengikuti hawa nafsu. Berzina dengan wanita yang cuma wanita dunia. Ini sebentuk kebijaksanaan dan keperkasaan mental. Dia menolak kenikmatan yang kecil untuk mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar. Memilih sakit yang ringan di dunia untuk menghindari siksa yang berat di akhirat. Waliyadzubillah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan bahwa tanda-tanda orang bijaksana itu ada 5, yakni hatinya selalu, niatnya suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya senantiasa menangis ke penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan dia mengutamakan kehidupan akhirat dibanding dengan kehidupan dunia. Jadi kemuliaan seseorang itu tidak terletak pada kekayaan, keturunan, ketampanan, kedudukan sosial, kecantikan, bukan. Kemuliaan itu justru terletak pada sejauh mana kualitas hubungannya dengan Allah Ta'ala. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka hendaklah dia menghubungkan diri dengan Allah Ta'ala dan tidak mengandalkan manusia untuk meraihnya. Karena siapapun yang lebih menggantungkan harapannya kepada selain Allah, pasti dia akan dihinakan dengan sesuatu yang dia cenderung kepadanya atau menggantungkan diri kepadanya. Dan spirit Al-Aziz ini menjaga kemuliaan dan harga diri. Jadi tatkala uh, banyak hal yang menghancurkan harga diri kita, itu kita perlu pahami. Misalnya ada orang yang tebal muka, nggak tahu malu, apa muka badak ya. Dia nggak tahu malu hidupnya membebani orang lain di rumah, di kantor, ya, di masyarakat dia cuma jadi beban, ya. Karena apa? Sering menengadahkan tangan kepada orang lain. Hidup berkeluarga misalnya, bertahun-tahun numpang di rumah mertua tapi eh, dijalani dengan ringan tanpa berpikir sama sekali untuk ikut bayar listrik misalnya, telepon, air yang sehari-hari dipakai. Pemuda yang sudah tamat sekolah, susah cari kerja, tapi sehari-hari hanya duduk nongkrong. Sementara demi batang rokok dia bisa beli dari uang yang datang dari orang tuanya. Scrolling uh, sosmed gitu. Kuota orang tua gitu. Uh, dan seterusnya. Maka siapapun yang hidupnya hanya mengharapkan uluran orang tua tanpa mau membalas kebaikan, sedikit demi sedikit harga dirinya akan jatuh. Saya nggak tahu. Saya mulai nyuci sendiri untuk baju saya itu sudah sangat memalukan sih. Di usia 18 tahun saya baru nyuci buat baju saya sendiri.
Saya nggak tahu. Ada banyak Kak sahabat MKI yang jauh lebih muda dari saya. Umur berapa kita nyuci sendiri baju kita sendiri? 14 tahun. Masya Allah, luar biasa. Itu didikan orang tuanya keren itu. Ada yang lain? Pada nggak berani SD jawab. udah Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Berarti memalukan sekali hidup saya ya. Umur 18 tahun baru nyuci sendiri. Jadi ketika banyak di antara kita yang kemudian para pemuda-pemuda akhir zaman ini yang kemudian menggantungkan hidup yang betul-betul kepada orang tua. Eh, nggak tahu ya, saya ketika di masa-masa kuliah, baik setelah lulus SMA maupun yang setelah saya ada di Jakarta, saya sempat apa kuliah di BPN gitu ya, uh, tapi DO. Mencoba untuk mandiri itu bagian dari posisi di mana tidak mau menjadi beban orang tua. Itu kepikiran di saya nggak mau ganggu orang tua. Terlepas dari gaya pendidikan orang tua di zaman saya ketika itu, para pria di keluarga kami itu umur 18 memang harus sudah keluar dari rumah. Mau ngapain kayak terserah. Mau jadi gelandangan, mau jadi eh, apa terserah. Gitu. Dan mengingat masa-masa itu luar biasa. Eh, ada begitu banyak perjuangan yang kalau dibilang perih-perih gitu ya. Tapi ya masih ingat saya ada 24 lembar, eh, 24 map lamaran yang saya tebar di Sudirman Kuningan sampai ke daerah kota karena nggak ngerti wilayah, nggak ngerti bagian mesti kemana. Tapi karena yang dekat dari Tanah Abang adalah itu, ya udah seketemunya jalan, seketemunya usaha masuk nebar lamaran gitu. Itu sekitar 24 map gitu tersebar. Nah, saya nggak tahu apakah itu diskotik apa-apa ya, anak-anak kampung dari Jember cuma lulusan SMA nggak punya pengalaman gitu ya, model berusaha mengembara, nah itu berusaha untuk menghadirkan, dan itu sepanjang trek itu alhamdulillahnya jalan kaki gitu, luar biasa. Jadi nggak ada yang ditempuh dengan eh, kendaraan. Saya pernah nyoba jalan kaki dari Ancol itu sampai Tebet, dan fine-fine aja gitu, nggak ada masalah, sehat-sehat aja gitu. Kalau sekarang orang jalan sekian kilo udah pesannya kayak pakai pakai Strava gitu ya, pakai aplikasi. Waktu udah apa achieving banget gitu ya. Padahal kalau kita mau sebetulnya bisa. Artinya gini, eh, kalau kita tidak tahu malu, maka kita akan jadi beban dan izah kita akan hilang. Yang kedua, nggak tahu balas budi. Jadi kita diperlakukan seperti apa, ternyata kita tidak melakukan pembalasan yang kurang lebih eh, sama. Semua diukur dengan uang, semua diukur dengan kebaikan. Padahal sebetulnya nggak harus. Ketika kita tahu bahwa ada yang bisa kita berikan kepada orang lain, ada yang bisa kita hadiahkan kepada orang lain, ada yang bisa kita persembahkan, ada yang bisa kita bantukan, gitu. Maka kerjakan saja. Nanti hitungannya biar gimana Allah aja lah gitu. Nah, itu bagian yang kemudian jangan mencoba untuk mengharapkan eh, uluran tangan orang lain tanpa mau membalas kebaikan. Sedikit demi sedikit pasti harga dirinya akan jatuh. Eh, di kantor nggak pernah traktir temen gitu atau nggak pernah beliin sesuatu, itu sederhana loh ya. Hal-hal simpel gitu. Mungkin kalau yang berkecukupan akan traktir kopi susu gitu ya misalnya ya, merek tertentu gitu.
atau dia bawain minuman untuk sekantor gitu. Sesekali aja, nggak harus tiap bulan. Atau dia bikin sesuatu yang sifatnya bisa buat rame-rame misalnya. Beli game, beli mainan yang bisa dipakai buat sekantor pas istirahat, itu seru loh. Em, apa yang paling murah meriah, kuaci. Itu apa, kenyang nggak pegel ya gitu ya. Kemudian ada satu contoh, ketika sakit biasanya kita kan pergi ke dokter ya. Apa yang terjadi setelah penyakitnya sirna dari tubuh gitu. Kita kan segera kembali tenggelam dalam kesibukan sehari-hari. Hampir tidak pernah terlintas dalam pikiran kita untuk mengangkat eh, telepon atau nulis SMS sekedar mengucapkan terima kasih. Jadi ada satu dokter Homi ya mah di internis di Prima ya. Itu saya sering bawain beliau sesuatu karena beliau tidak pernah mau terima uang dari saya. Saya paling cuma dikasih resep gitu. Udah free. Ada tulisannya FOC gitu. Jadi ongkos periksanya nggak pernah diambil. Eh, ya itu bikin bikin saya jadi kadang-kadang kalau pas lagi ada korma yang bagus gitu saya bawa ke beliau. Ada hadiah yang bagus. Jadi sebagai sebuah cara untuk kemudian kita nggak kehilangan izah. Maunya apa? Maunya dapat terus tapi nggak mau ngasih gitu ya. Ada di antara kita yang begitu, setidaknya kita kuatkan dalam doa. Gitu, kalau nggak bisa membalas. Karena kalau berurusan sama orang kaya itu kan kita mau balas apa yang dia semua udah ada gitu ya. Dia udah semua punya gitu ya. Jadi ada pepatah menyebutkan eh, karena nilai setitik rusak susu sebelah. Nah, itu bertahun-tahun orang yang biayain kita dari asalnya nganggur, diberi lapangan pekerjaan, kebutuhan kita dicukupi, ya, ada imbalan yang kita terima, kadang kita lupa. Kadang sempat ngambil yang bukan menjadi hak kita. Tapi ini semua menjadi bagian yang menyebabkan kita diberhentikan dari pekerjaan karena apa? Mungkin menyinggung perasaan, gitu. Dan ini membuat kita menjadi menghapus diri dari daftar kebaikan dalam kenangannya orang lain. Dan yang tersisa cuma keburukan. Nah, yang begini ini eh, mungkin sekali dua kali, tapi bukan tidak mungkin ini nanti jadi sebuah kesalahpahaman. Tapi nggak mungkin itu muncul kecuali Allah SWT munculkan izahnya. Itu maksud saya. Jadi kita lihat antara menyelaraskan antara kata dan hati, kata kata hati dan perbuatan itu menjadi bagian yang orang akan ngelihat kok seberapa tulus kita, seberapa besar hati kita, seberapa eh, besar keikhlasan kita. Apalagi kita di MKI ini banyak orang-orang yang tidak bisa menggantungkan dirinya di di MKI gitu ya. Itu eh, bagian yang kemudian setiap kita memang dituntut keikhlasan dan kekuatan eh, kealimannya. Artinya em, ketika kita meneladani asma Allah yang satu ini, dia tidak akan mengatakan apa-apa yang tidak atau yang belum dilakukan. Dia akan memastikan bahwa apa yang dikatakannya harus sesuai dengan keseharian. Satu kali Hasan Al-Basri, sang imam, didatangi oleh seorang budak. Wahai imam, nanti tolong sampaikan kepada kami di khutbah Jumat bahwa pembebasan budak itu pahalanya sangat besar. Ketika khutbah, beliau tidak menyebutkan tentang uh, pembebasan budak. Di pekan berikutnya datang lagi si budak ini kepada Imam Hasan Al-Basri. Tolong nanti sampaikan tentang pembebasan budak. Beliau katakan insya Allah. Bismillah. Tapi
Tidak juga menyebutkan tentang pembebasan budak. Di pekan yang ketiga, Jumat yang ketiga, beliau minta lagi, tolong wahai imam nanti sampaikan tentang pembebasan budak. Pahalanya seperti apa? Qadarullah wa syafa'al, beliau naik mimbar dan tidak mengutarakan tentang pembebasan budak. Maka si budak ini putus asa. Di pekan yang keempat beliau tidak minta lagi. Kayak percuma gitu. Di pekan yang keempat, Imam Hasan al-Basri dengan sangat menggebu, beliau menyampaikan bahwa pahalanya membebaskan budak itu luar biasa. Beliau sebutkan fadilahnya apa segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Selesai setelah itu banyak hari itu orang-orang yang dibebaskan, budak-budak yang dibebaskan. Maka budak yang tadi yang tadi ingin Imam Hasan Basri membahas itu mendatangi beliau setelah beliau didewaskan oleh majikannya. Mengapa engkau menyampaikan setelah aku tidak mengatakan permintaanku? Jadi rupanya diminta 3 kali beliau tidak mau kasih penjelasan tentang itu. Tapi ketika nggak diminta, baru kemudian beliau menyampaikan. Apa jawaban Imam Hasan al-Basri dalam diplomasi ini? Sesungguhnya aku tidak ingin melakukan sesuatu yang aku tidak ingin mengutarakan sesuatu yang tidak aku kerjakan. Waktu pertama Jumat itu engkau memintaku, uangku belum cukup untuk membebaskan seorang budak. Di pekan kedua pun belum cukup, di pekan ketiga pun belum cukup. Di pekan keempat, alhamdulillah saya sudah bisa membebaskan seorang budak. Maka pengumpulan uang selama sebulan itu saya gunakan untuk membebaskan budak. Setelah itu baru saya berani mengucapkan apa yang saya kerjakan. Insya Allah. Jadi nggak cuma sekedar ngomong, tapi betul-betul dijalankan. Keseiringan atau keselarasan antara hati dengan tindak tanduk. Kalau emang harus mengatakan untuk mendapatkan sesuatu yang belum diamalkan, yang bersangkutan akan berjanji dan berusaha sekuat mungkin dan untuk mengamalkannya. Ini ada teladan yang sangat luar biasa ketika beliau menyampaikan hal itu. Gitu. Jadi ada bagian yang kita harus lakukan, melatih diri untuk menghilangkan ketergantungan kepada makhluk, lalu memperkuat ketergantungan kepada Allah Al-Aziz, dan mohon kepada Allah dengan perantara-perantara yang mendatangkan keperkasaan dan kemuliaan yang Allah ridha. Teladani perilaku orang yang punya keperkasaan dan kemuliaan di sisi Allah, yakni para rasul, sahabat, dan orang-orang yang saleh. Jauhi perbuatan yang bisa menghancurkan kredibilitas dan harga diri. Ya. Jauhi mental minta-minta. Ya. Jadikan apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Mohonlah kepada Allah agar diri kita diberi kekuatan dan keteguhan dalam memegang dan menetapi kebenaran dan menjauhi kesesatan dan kemunafikan. Di hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu ada doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Itu biasanya kita baca pada saat selesai sholatnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya segala puji dan baginya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan. Tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya selain iman dan amal saleh. Hanya darimulah kekayaan dan kemuliaan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyampaikan termasuk azab Allah adalah dia menghilangkan harga diri seseorang dari pandangan manusia sehingga mereka meremehkan dan menghinakannya. Sebagaimana dia telah meremehkan dan menghinakan perintah Allah. Tahuilah, Rabb kita mencintai seseorang menurut kadar cintanya kepadanya.
Manusia takut kepadanya menurut kadar ketakutan dia kepada Allah, manusia memuliakan menurut kadar penghormatan dia kepada Allah. Jadi apa yang kita kerjakan, maka Allah SWT akan membuat kita seperti yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Di sini mungkin kita perlu memuliakan diri dalam konteks menjaga izah kita pribadi, menjaga kemuliaan kita pribadi. Sungguh hanyalah patokan ketakwaan yang Allah SWT hadirkan untuk setiap orang yang dia diketahui kalau dalam bahasa Arabnya itu yaizu atau yauzu gitu ya. Eh, itu memuliakan atau mengokohkan. Kalau kita pelajari kata Al-Aziz ini kan terulang sekitar 99 kali ya di dalam Al-Quran. Jadi eh, ada keangkuhan, ada tidak terbendung, ada kasar, ada keras, ada dukungan, ada semangat, ada pembangkangan. Arti kata dari dasar katanya adalah kekokohan, kekuatan, dan kemantapan. Maka kalau kita lihat bentuk dasar kata kerja fi'il mudhari'nya, ya'uzu, yaitu maknanya mengalahkan. Jika bentuknya ya'izu, maknanya adalah sangat jarang atau sedikit, bahkan tidak ada yang sama. Sedangkan kalau dari bentuk ya'azu, dia menguatkan sehingga tidak bisa dibendung atau diraih. Dan tiga-tiganya ini adalah makna Al-Aziz, yang maha mengalahkan siapapun yang melawannya. Dan dia tidak terkalahkan oleh siapapun. Dan tidak ada yang mampu melawan kehendaknya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa apabila semua makhluk berkumpul untuk menjatuhkan derajat orang yang dimuliakan Allah, orang itu tetap naik derajatnya. Demikian pula apabila semua makhluk ingin meninggikan derajat seseorang, tapi Allah berkehendak merendahkannya, maka rendahlah orang tersebut. Semua upaya makhluk untuk meninggikan orang menjadi sia-sia. Nggak usah nyebut nama ya, kita tahu di bangsa kita ini ada orang-orang yang berusaha untuk dimuliakan, tapi padahal nggak bisa dimuliakan. Ada banyak orang yang berusaha dihinakan, tapi tetap mulia. Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan itu semua. Sekilas kita coba baca surah Al-Fatir, surah 35, ayat yang ke-10. Ada yang berkenan membacanya? Monggo, silakan. Ya Surah udah. 3. Mangga. Ayat ke-10 ya. Tafadhol. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Insya Allah. Jadi barang siapa yang menghendaki al-izzah, kemuliaan, maka kemuliaan itu seluruhnya milik Allah. Kita geser ke Al-Munafikun, surat 61. Ayatnya yang ke-8. Jadi karena kemuliaan hanya milik Allah, maka Allah lah yang berhak menganugerahkan kemuliaan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan dalam hal ini Allah menegaskan bahwa kemuliaan itu hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang mukmin, para rasul misalnya. Gitu. Ada yang udah ketemu? Udah. Silakan. Asaf, surat 61 ya ini? Munafikun 63. 63. Salah buka udah. Afwan. 18. 8 ya. Tepat tadi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Iya. Jadi kemuliaan itu hanya milik Allah dengan anugerah dan kuasanya. Nah, tinggal bagaimana kita mencoba untuk menyusun kemuliaan kita secara pribadi. Meskipun ada seseorang yang ingin mencitrakan dirinya bahwa saya mulia loh. Tapi kalau Allah SWT menghinakan, nggak ada urusan.
Wallahu a'lam. So, jadi teguhlah memegang kebenaran seperti sebagaimana Abid tadi, dan berupaya untuk menghadirkan perilaku yang setara dengan apa yang diucapkan sebagaimana Imam Hasan Al-Basri. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Falis. Tafadhol masykur Ustaz. Insyaallah, tabarakallah, jazakallah khairan. Kadzalik. Hidup mulia ini menjadi yang seharusnya memang cita-cita seorang mukmin ya, Ustaz, ya. Karena memang kemuliaan hanya milik Allah dan Rasulnya, dan bagi orang beriman, dan orang beriman itulah yang Allah sudah siapkan kemuliaan. Tinggal bagaimana kita menjadi orang mulia, inilah yang kenapa kita hadir dalam majlis ilmu, karena disitulah ada ilmunya untuk menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah Taala. Silakan jamaah yang ingin berbagi, ingin sharing, masih ada waktu bersama guru kita Ustaz Abdul Al-Jambari, Hafizahullah Ta'ala. Sama-sama kita sering terus ya jadikan momen untuk berbagi ini bagian dari kita merefleksikan diri kita, tidak hanya bertanya tentunya, tapi juga menguatkan azam kita untuk menjadi orang mulia tadi yang di tema Al-Aziz ini. Tadi banyak kisah yang begitu banyak disampaikan oleh guru kita yang mudah-mudahan jadi inspirasi dalam kajian di pagi ini. Kalau ada yang mau sharing, monggo juga, nggak ada masalah. Nggak harus tanya. Ketika kita sering mengatakan Ustaz ya, al-Islamu ya'lu wa la ju'la alaih gitu ya. Dan ini tentu karena kemuliaan Islam itu sendiri ya, karena Allah dan Rasulnya memang menjadikan Islam agama yang mulia. Nah ini ketinggian Islam ini kan juga sering ada yang mengatakan, para ulama kalau bahkan ya, yang mengatakan Islam, jadi Islam itu mahjubun bil muslimin gitu ya. Islam itu memang kemuliaannya tertutup dengan orang Muslim sendiri. Ini kalau melihat fenomena ini kapan bisa dia? Bukan kapan, maksudnya kan tetap kebenaran dan kebatilan itu terus naik ini ya, akan selalu apa namanya bertarung gitu ya, dan selalu memang kebatilan itu ya mungkin di zaman Rasulullah pun lebih banyak ketimbang eh, apa namanya kebenaran, dan kebenaran selalu yang menjadi menang. Kalau saat ini di Indonesia lah katakanlah begitu saja, nampaknya kan masih belum, izahnya belum ada ini. Ini PR besar kita sebagai orang-orang yang beriman tentunya. Nah, ini kalau prosentase sebagaimana bisa mempengaruhi ini, Ustaz. Yang beriman mempengaruhi mayoritas ini yang mungkin tidak beriman. Nah, ini kekuatan seperti zaman Rasulullah ini mengembalikan seperti itu gimana, Ustaz ya? Nampaknya nge-lag. Baca nih. Suara Tadi, saya bener nggak ini? Kayak hilang-hilang ya? ya tadi sempat nge-lag, Oke. nge-freeze. Jadi gini, Ustaz. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Agak sulit kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia karena sekarang ini kita digempur dengan isi media yang tumpang tindih ya, antara kebenaran yang disuarakan dengan fiksi-fiksi dari AI yang juga ternyata banyak orang yang menyalahgunakan gitu ya, bukan pada semestinya gitu. Tapi terlepas dari itu ada beberapa kisah-kisah yang menginspirasi. Artinya saya tidak bisa berharap bahwa Indonesia bisa begini-begini dan seterusnya gitu ya. Tapi eh, yang Anda maksud gini, seandainya kita mau masuk ke dalam bagian yang aneh, termasuk yang mengupayakan penerapan Al-Quran dan Sunnah dalam Undang-Undang Dasar 45 di tahun 2004 bersama dengan para asatis. Antum kalau kenal siapa saja, coba diingatkan momen itu. Itu luar biasa itu. Bagaimana Ustadz Ohan Layarham beberapa
kami berkumpul, kita patungan untuk nyewa bidakara hanya untuk ingin memperkenalkan konsep Al-Quran dan Sunnah penerapannya kepada Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi bagian yang menurut saya terobosan yang sangat luar biasa. Dan itu mungkin tidak pernah dilakukan oleh negara manapun, gitu ya. Tapi ala kulli hal memang keberpihakan Allah SWT belum sepenuhnya kepada kita. Jadi saya melihat bahwa ya udah daripada apa namanya menggantung harapan kepada yang tidak pasti, maka yang harus kita ikhtiarkan sekarang adalah bagian di mana kita mengkonsolidasikan apa yang kita bisa kerjakan. Saya di keluarga saya, kita di MKI gitu ya, lebih skop yang lebih gede lagi nanti pada saat saya berurusan dengan jamaah. Jadi sepanjang bisa kita kelola, kita kelola. Ini qadarullah, ini cerita aja nih. Pekan lalu, hari Sabtu, saya ke Bandung, itu qadarullah ada acara sore di Geger Kalong, di Bumi Permasi. Saya kasih tahu Teh Nadia, Teh, saya mau ke Bandung, Teh. Mas Wahid, saya mau ke Bandung. Teh Dia, saya mau ke Bandung. Saya kabarin juga kawan-kawan yang lain, saya mau ke Bandung. Ada nggak yang mau ngajakin ngobrol atau apa, kita mau sharing ini itu segala macam, monggo silakan gitu. Saya sediakan waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Maksud saya biar nggak terlalu kosong sekali gitu apa yang saya giatkan di sana supaya nggak ngapa-ngapain di Bandung gitu, karena emang betul-betul nggak ngapa-ngapain. Qadarullah wa syafa'al, ada bagiannya sangat mahal rupanya. Allah SWT tidak menghendaki satupun dari sekian banyak sahabat ngontak saya karena mereka sendiri sedang ada di luar. Dan Nadia sendiri lagi ada di BSD, terus Kang Wahid juga lagi di luar, dia ada kajian di Salman, dan seterusnya yang lain juga punya kesibukan yang qadarullah, pokoknya nggak ada satupun yang istilahnya memanfaatkan saya gitu. Apa yang terjadi, Ustaz? Ternyata anak-anak aneh lebih ngebutuhin aneh, Ustaz. Dan itu betul-betul priceless, luar biasa. Jadi main sama anak-anak itu betul-betul quality time. Yang selama ini belum pernah dapat seperti itu. Ngobrol sama mereka berdua, deep, ngomongnya itu betul-betul deep. Betul-betul yang, oh ini rupanya Allah kepengen saya nggak dimanfaatin sama orang lain gitu. Malah sama keluarga sendiri gitu. Itu bagian yang wow. Keren banget Allah itu kalau ngejaga kita itu. Dan itu betul-betul di besoknya gitu. Besoknya begitu saya selesai disuruh nginep di Villa Dago, paginya saya harus ada kegiatan MCU di Prima Bintara bareng sama probesnya Masjid Baitul Ma'mur di Prima Bintara. Itu betul-betul ngumpul sebentar sama keluarga besar gitu. Saya udah dianggap kayak keluarga di tempatnya Mbak Itik gitu. Itu betul-betul Masya Allah menyenangkan. Jadi betul-betul family time itu dengan keberadaan saya di situ betul-betul luar biasa. Luar biasa. Ada bagian yang wow, Masya Allah gitu. Itu acaranya Allah itu memang yaitu kita cuma bisa berikhtiar gitu. Tapi Allah punya cara yang sangat luar biasa untuk menghadirkan itu. Nah, kita tidak boleh menafikan bahwa yang maunya kita begini ternyata maunya Allah begitu, mau apa kita gitu. Itu kondisi-kondisi yang kadang-kadang membuat kita menjadi uh, apa istilahnya? Uh, saya nggak paham apa yang Allah SWT inginkan seperti itu. Mangga Teh. Bismillah, Dek. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tentang Al-Aziz ya, rahasia pengamalannya. Kalau kita pandang apa tadi udah Perkasa. perkasa itu ke lelaki ya, kita bayangannya gitu, oh yang perkasa itu sosoknya laki-laki gitu. Tapi apakah bisa diterapkan pada misalnya
kita ini wanita tegar menghadapi masalah, misalnya apapun Iya, masalahnya, atau tidak sombong gitu, itu iya, masih termasuk ke Al-Aziz nggak udah? betul, betul. Azizah ya jadinya ya. Jadi punya azizah gitu. Jadi muncul izahnya, punya muncul kemuliaan, muncul apa namanya? Dignity gitu. Jadi eh, ketangguhan, ketabahan itu juga bagian dari Al-Aziz. Kekuatan, kekokohan, eh, keteguhan itu juga Al-Aziz. Seperti itu teh. Ya udah, syukron. Kadang kita Apa? tuh memaknainya tuh suka terbatas gitu ya udah, padahal Ya, luas sekali maknanya. Syukron ya. udah. Makanya makanya aneh seperti kesannya mengulang bahasan Asmaul Husna itu karena selama ini orang hanya paham pengertian tapi they Iya, don't know how to implementing the name itself gitu. Jadi alah sok bahasa Inggris. Maksudnya menerapkan bagian itu tuh menjadi memang harus berlatih dengan hikmah-hikmah, berlatih dengan kisah-kisah, dengan eh, lesson learn gitu, dengan pengalaman-pengalaman semu gitu. Memang harus berlatih dengan itu. iya, syukron udah. Kalau udah tahu Afwan. begitu tuh jadi lebih tertarik, lebih nikmat gitu ya. Ya, Beda ya, sama cuma tahu ya, artinya. Ya, ya. Itu yang dinamakan ilmu, nggak cuma pengetahuan. Jadi bisa langsung apa muncul pemahaman. Barakallahu fiik. Yang lain monggo silakan. Silakan. Tadi aku tiba-tiba mati lampu di internet. Oh, Masya Allah. Baik. Dan kata Al-Aziz itu juga sering disandingkan dengan Asmaul Husna yang lain saja. Iya, Nah, kan dalam surat Al-Mulk itu kan wal azizul ghafur gitu kan ya. ya, Dan Azizul Ghafur. Artinya gini, kalau kita lihat dari sisi itu, eh, karena Allah yang punya nama itu, maka implementasi kita, kita tidak akan mudah memaafkan orang lain kalau kita tidak punya kekuasaan. hmm, Kalau kita kuasa menghadapi diri kita sendiri, kita akan mudah mengampuni orang. Saya yang lebih paham, saya yang lebih ngerti, saya yang lebih dewasa, saya yang lebih matang, saya maafkan kamu karena kamu nggak tahu. Itu kan Azizul Ghafur. hmm, Sama kayak Azizun Hakim. Seorang hakim tidak akan pernah bisa menjadi bijaksana ketika dia belum aziz. Seseorang ketika masih bisa dibayar kebijaksanaannya, masih bisa ditikung hakimnya, jaksanya, masih bisa diduitin, maka dia tidak menjadi aziz. iya. Dia tidak punya kemuliaan. Dia bisa dibayar. Sampai-sampai kemudian KUHP itu kasih uang habis perkara. Sampai gitu kan. Hmm. Itu artinya nggak punya izah memang peradilan di kita. Kalau kita lihat kayu gelondongan segede-gede traktor gitu, masih belum juga kok bisa nggak ketemu pembalapnya siapa, itu kan berarti ada something. Berarti memang ada yang disembunyikan ini supaya nggak kena semua. Mungkin orang-orang besarnya terlalu terlalu banyak uangnya sehingga bisa menguasai negara kita ini. Dan itu udah jadi rahasia umum lah ya. Yang ketika izah orang digadaikan dengan dunia ya, sungguh menjadi orang yang sangat hina ya, Sir, ya. Buktinya banyak. Hmm. Korun seperti itu, Fir'aun seperti itu. Nggak usah nyebut yang orang versi versi kita di kekinian gitu. Banyak orang yang kemudian ketika dia luar biasa punya apa namanya, punya kedudukan yang tinggi apa segala macam dan seterusnya. Ketika Allah hendak mencabut izahnya, habis sudah. Yang inilah, yang digituin lah, yang karena kasus apalah, inilah itulah segala macam dan seterusnya gitu. Ada yang kena kasus perempuan? Ada. Ada yang kena kasus korupsi? Ada. Ada yang kena. Itu kan karena bagian dari Allah SWT hancurkan izahnya. Gitu. Tapi ada orang yang berusaha untuk dihabisi sama begitu banyak orang, tapi tetap mulia, nggak ada urusan. Karena dia izahnya Allah yang pegang. Gitu. Wallahu a'lam.
izah seseorang hancur karena tadi aibnya dibuka sama Allah tadi ya. Betul, Apakah bagian dari betul. Allah menghukumnya ataukah kemudian eh, Bisa juga gini Ustaz, menghukumnya itu tidak ditampakkan kepada orang lain, tetapi orang lain enggan berurusan dengan dia. hmm, tidak masih harus terbuka gitu ya? Iya, Hmm. tidak ditampakkan. Contoh misalnya gitu, kalau aneh gitu misalnya, sebelum COVID banyak tuh pegang kajian, di mana-mana ini itu segala macam, hampir sehari itu bisa 3-4 tempat tuh. Begitu selesai COVID, hilang. Jamaah ya, belum perpanjang ini ya Silva, ini ganti pengurus yang ini apa, ada aja. Gitu. Kita nggak terusin Ustadz, anu gini ya Silva. Itu meratel satu, berarti izah saya yang sedang diturunkan sama Allah SWT. Maka saya harus lakukan internalisasi. Gitu. Ada beberapa masjid yang menolak saya untuk mengajar. Saya tanya, apanya yang salah? Sayanya atau kitabnya yang salah? Gak dijawab. Berarti Allah SWT ingin menurunkan izah saya di masjid itu. Tapi jamaahnya kepengen. Ustaz tetap ngaji, tapi kita pindah ke rumahnya Ibu Anu. Ya udah, gitu. Itu luar biasa. Tadi Mbak Dina, mangga Mbak Dina. Assalamualaikum Ude. Itu salah. Waalaikumsalam. Ude, berarti kadang tuh kalau saya jadi mikirnya gini. Berarti kadang kalau Allah itu nurunin ujian kembali atau musibah atau apapun itu yang mungkin hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu sebagai makhluk gitu ya berarti mungkin itu ya cara Allah menyelamatkan kita ya Ude gitu. Betul, Maksudnya untuk betul, menjaga ijazah kita juga betul, gitu. betul. Karena kalau dulu kalau saya flashback dengan kisah saya sendiri gitu ya walaupun akhirnya hasilnya ya itu deh. Ya, Jadi saya udah bisa mentertawakan tanda kutip ya dalam artian oh iya ini salah gue sih gitu. Jadi hmm, mungkin itu ya cara Allah negar Dina gitu agar oh kemarin mungkin kamu belum istiqomah nih Din gitu. Maksudnya untuk ibadah ini kamu harus ada yang kamu perbaiki, hmm. itu harus yang begitu gitu ya. Kalau dulu bersamaan tuh Kak Dina dikenalkan dengan TMC gitu. Jadi Muslim Musical di Solo gitu lewat wasilah Ustadz gitu kan. Ya, Pas jadi kayak ini loh Allah tuh ngasih ini tapi Allah udah langsung ngasih obat gitu Masya jadi untuk Allah. menguatkan circle-nya gitu jadi ya balik lagi gitu kadang support system terdekat itu nggak harus kita yang saudara-saudara itu pun gitu Benar. jadi kalau insya Allah kita bertemu dengan circle yang baik gitu saudara seiman yang seakidah yang pastinya istiqomah itu insya Allah malah lebih jauh lebih blessing gitu Dina Masya ngerasanya Allah. gitu Masya Allah. Masya dan Allah. untuk hari ini gitu Dina udah insya Allah udah di titik oh ini cara Allah Hmm. memberikan tanda sayangnya gitu Oh, keren. insya Kalau Allah dapat gitu itu mohon keren tuh. doanya. Keren tuh kalau bisa dapat segitu tuh. Mohon doanya udah dipermudah Insyaallah, semuanya sahalallah merah insyaallah. semua Ya proses sarallah. pengobatan Dina dan Ya akhirnya Rob, insya Allah ya Rob, dimudahkan. ya Rob, ya Rob. Allah Makasih yasfi banyak udah atas dengan senang hati. nasihat-nasihatnya. Barakallah. Jadi gini, ada satu kisah Bani Israel. Dia, saya pernah sampaikan juga di kesempatan yang lain. Jadi ini ada seorang Kisra di Persia. Dia sakit. Sakitnya aneh. Ketika sakit, maka semua tabib yang di seantero negeri itu dikumpulkan. Kalau nggak bisa sembuh, dipenggal. Terus itu berdatangan tabib, nggak sembuh, penggal, nggak sembuh, penggal, nggak sembuh, penggal. Terus habis banyak. Sampai akhirnya ada seorang alim mukmin yang dia mengatakan, coba saya carikan ikan, saya lupa namanya ikan apa gitu. Pokoknya ikan itu ada musimnya. Ya, tolong carikan ikan itu. Dan musim itu mestinya nggak ada ikan itu. Tapi kata beliau itu obatnya. Maka dicari. Begitu dicari, qadarallahu ma syafa'al. Melimpah. Ikan itu di mana-mana. Maka diolah sama beliau. Alhamdulillah, biiznillah, sembuh Kisra ini. Maka dia memerintah dengan kezalimannya. Gitu. Tapi setidaknya si alim mukmin yang jadi tabib tadi nggak terbunuh. Musim berpindah. Ada Kisra di Persia lagi, ya Kisra di tempat yang lain. Dia alim, dia dicintai sama masyarakatnya.
dia begitu memuliakan orang, memasyarakatkan, wah pokoknya luar biasa, dicintai sama masyarakatnya. Satu kali dia menderita sakit yang sama. Karena Kisra yang pertama sudah bisa sembuh dengan ikan itu, maka dicarilah ikan itu yang musimnya ada di situ. Allah cabut la ahad wala wahid, tidak ada satupun ikan itu. Dicari sisa-sisa aja tulang-tulang, nggak ada. Maka yang terjadi wafat dia karena tidak berhasil disembuhkan. Malaikat komplain sama Allah. Ya Allah, yang zalim kau biarkan hidup, sedangkan yang alim yang dicintai sama masyarakatnya kau wafatkan. Apa ini? Para malaikat tanya begitu. Apa jawaban Allah? Sesungguhnya Kisra yang zalim itu, dia pernah melakukan satu kebaikan dan aku sudah tunaikan dengan kehidupannya. Aku selamatkan dia dari kematian. Maka dia nanti berhadapan denganku dengan semua kejahatannya. Sedangkan raja yang alim, Kisra yang alim yang dicintai sama masyarakatnya, dia pernah melakukan satu kesalahan dan aku sudah lunasi dengan wafatnya. Kelak dia akan berhadapan denganku dengan semua kebaikan yang dia punya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu cara Allah SWT menghadirkan ini dan itu kadang-kadang suka switching gitu, plot twist aja gitu. Buka surat yang kedua, ayat yang ke-216. Kita hafal semua itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan sangat boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu baik, padahal itu buruk buat kamu. Jadi kadang-kadang kalau Allah SWT mendatangkan sesuatu itu, kita kadang-kadang suka terimanya pakai hawa nafsu sih. Jadi, loh kok gitu gitu. Begitu tahu rahasianya, oh alah gitu toh, siap, gitu tuh. Tapi pada akhirnya itu yang membuat kita, oh iya iya iya, iya. Oh ini maksudnya Allah, udah siap gitu. Jadi kita jadi lebih tenang ketika kita punya ilmunya. Kayak urusan sama pesulap, Ustaz. Pernah nonton nggak Unrevealed Magic-nya Valentino dulu? Dia bongkar Copperfield, dia bongkar siapalah segala macam gitu. Ini kalau pakai tembakan peluru mengakalinya gini, ini ternyata gini itu begitu apa segala macam. Ternyata ketika bongkar trik sulap itu dimarahin sih sama asosiasi sulapnya. Tapi saya yang pernah jadi art directornya beberapa pesulap gitu ya, saya pegang ada beberapa pesulap, ada dua orang, Adi Manan sempat di awal dulu sama Tony Pinto Layarham gitu. Nah, saya tahu bahwa teknik-teknik sulap itu hanya ada yang missing direction, ada yang kecepatan tangan, ada yang apa segala macam dan seterusnya. Itu hanya untuk apa namanya penampilan di panggung saja dan itu membuat kita menjadi oh gitu toh ternyata oh bisa kalau ini mah bisa asal bisa dilatih mah gitu. Itu bagian. Ntar kapan-kapan kita kalau offline gitu ya, kita bisa mainin beberapa trik yang umum gitu dari karet gelang, dari tisu. Ini kadang-kadang contoh sederhana, misalnya gitu. Menurut antum kalau ada pisang ya, pisang di meja so, ada pisang Ambon atau pisang apa gitu di meja. Itu terus tiba-tiba aneh bilang tolong ambil pisang yang itu. Yang mana aja? Yang mana? Nah, boleh yang itu. Itu diambil, terus anak pakai tisu. Gitu. Pakai tisu. Potong dari luar. Seret, seret, seret. Coba buka. Begitu dibuka, dikupas, kebelah Ustaz. 3. Gimana coba cara itu? itu itu kalau di restoran atau kita lagi makan bareng itu orang gitu. Itu betul-betul wow. Gimana ceritanya gitu. Padahal gampang caranya. Sebelum mereka ngamatin, itu pisang sudah saya umpetin di bawah meja. Saya pakai tusuk gigi, tusuk, terus kemudian dipotong pakai tusuk gigi. Jadi kalau ini penampang pemenang pisangnya gitu ya, masukin tusuk gigi terus
korek-korek gitu ya, jadi kepotong kan karena dia empuk kan gitu. Nanti bikin beberapa lagi gitu, jadi 1, 2, 3 gitu. Nanti motongnya pakai tisu itu, set set set, coba buka, kepotong nggak? Begitu dibuka, wih udah kepotong, itu orang wow gitu. Padahal dia nggak tahu kapan kapan kita ngumpetin. Nah, trik-trik yang kayak begitu itu benar-benar yang mau bikin wih seru tuh gitu. Atau kadang-kadang main table magic gitu. Kalau dulu suka main kartu, sekarang udah nggak suka main kartu. Paling sekarang tisu paling antara apa vanishing vanishing tisu segala macam. Itu seru sih main-main begitu. Kadang-kadang main sama anak soal apa namanya missing direction dan seterusnya. Itu buat aksi panggung. Mungkin masih ingat nggak dulu atau siapa yang perhatiin saya main sulap di rumah Babe dulu awal saya main kelinci itu memang ada alatnya gitu, jadi memang bolak-balik dia, jadi ceritanya supaya bikin penasaran orang aja gitu, jadi betul-betul seru. Tapi ketika kita tahu ilmunya, oh maksud Allah gitu, oh maksudnya gitu, rahasianya kita udah ketemu, gampang gitu. Tanggal 6 14-an insya Allah kita ingin lagi nih melihat Ude main sulap nih. Tanggal 14 insya Allah ada kegiatan khitan lagi, sekaligus ada Tarhib Ramadan. Jadi Tarhib Ramadan diisi dengan khitan di rumah Bapak Pas Haikal. sebulan lagi ya. Iya, ini ini Rajab hampir hari terakhir ya, tanggal berapa sekarang, Pak? Dan insya Allah di Tarhib Ramadan ada para guru kita menemani kita sambil ya tadi udah bisa atraksi lagi sulap insya Allah. Masih ingat saya nanti dulu waktu kita awal-awal ini ya di rumah Babe ya, insya Allah. Baik, silakan jamaah nanti Bu Dedam ini langsung mungkin kirim undangannya ke jamaah di tanggal 14, diagendakan waktunya untuk kembali berjumpa dengan para guru kita dan ada kegiatan Tarhib Ramadan dan juga ada kegiatan khitan. Jadi insya Allah mudah-mudahan karena mungkin kitanya tidak khitan masalah yang banyak, jadi waktu untuk kita berjumpa kemudian ngajinya bisa lebih banyak lagi kita insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kegiatan di Ketan juga sekaligus Tarhib Ramadan. Nanti insya Allah Bu Dewi akan menyampaikan secara lengkap di grup ya. Silakan untuk mengagendakan di tanggal 14 Februari insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus berkahi kita dan terus Amin. memberikan kebaikan-kebaikan yang tidak hentinya untuk kita. Maka tadi hikmah itulah yang semuanya kita ingin dapatkan dari setiap peristiwa apapun yang terjadi. Ketika Allah menurunkan ujian untuk kita, karena tidak ada seorang pun yang hidup tanpa ujian, dan hanya orang yang bisa mengambil hikmah lah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran, orang yang dapat kebaikan yang banyak. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustadz wal Jambari. Mudah-mudahan ini jadi amal terus untuk Gurunda dan juga untuk kita semua yang hadir, menjadi amalan yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia yang tidak pernah selalu diingatkan oleh sabda Nabi yang mulia ini, ban salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahaballahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan untuk terus menuntut ilmu ini mau akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita saling juga memberikan syafaat ya, karena kebaikan para sahabat semuanya yang para ahli surga, para calon ahli surga ini menjadi orang-orang yang terus terikat dalam satu hubungan ikhwah Islamiyah dan itu keinginan sama-sama ingin mendapat kebaikan atau rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
لآتاه آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا